kami khusus datang ke Aceh untuk mendekatkan diri dengan para penjual-penjual di Aceh. Jadi setelah dari sini, insya Allah semua teman-teman semua akan bergabung di Lazada, kemudian nikmati Lazada, dapatkan omset terbesar. Ya, semangat? Hah? Semangat? Semangat! Oke. Nah, acara kita adalah Lazada Upgrade UKM. Kita udah ngadain roadshow, kita akan keliling seluruh Indonesia. Dan kemudian saya Faizal. Nah, Lazada sendiri itu sudah dari tahun 2012. Jadi ini adalah tahun ke-6. Dan insya Allah April ini kita akan ada birthday campaign dari tanggal 25 sampai 28 April. Nah, ulang tahun ke-6 kita. Jadi selain di Indonesia, kita ada di Vietnam, ada di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Jadi sudah ada 6 negara. Jadi bayangkan pasarnya Lazada, besarnya Lazada, gitu. Dan bagaimana lagi seller-sellernya bisa besar, gitu. Karena nanti di depan, kedepannya nanti kita akan bisa bukan hanya jualan di Indonesia ya, bukan hanya jualan di Indonesia, tapi kita bisa jualan di Asia Tenggara. Nah, now is the best time for e-commerce. Kenapa saat ini yang paling tepat untuk e-commerce dibandingkan dengan jualan konvensional? Kalau jualan konvensional selama ini kita kan cuman ya kita jualan ya Banda Aceh. Mungkin ada orang dari Losmawe, dari Sigli, Labuh pergi ke Banda Aceh, itulah penambahannya gitu. Atau ada orang yang turis berkunjung, baik yang mancanegara atau dari dalam negeri, itu yang kita bisa pasarkan produk-produk kita. Tapi sekarang kita punya e-commerce, kita punya Lazada gitu. Bayangkan, coba kita lihat foto ini ya, bapak ini gitu ya, bekerja tapi dia tetap online. Online mau ngelihat berita kek atau apa kek. Dan yang lebih menarik lagi, ya sama lah kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini, abang-abang, kakak-kakak pergi ke mall, ya kan? Yang enak itu bukan belanjanya, karena belanjanya ngeluarin duit. Tapi yang enak itu adalah lihat produknya, lihat baju, lihat makeup, lihat makanan, bapak-bapak lihat sepatu atau lihat kacamata, hal-hal seperti itu. Nah, dan kita sekarang akan fokus ke UKM. Nah, Aceh ini kita punya banyak potensi. Kita punya kopi. Siapa yang nggak kenal kopi Aceh? Kopi Aceh, kopi Gayo, yang Arabica, Robusta. Terus siapa yang nggak tahu? Seluruh Indonesia tahu Aceh itu punya warung kopi. Dan kalau misalnya ada orang buka warung kopi, warung kopi Aceh, mau di Jakarta, Bandung, atau di daerah Kalimantan, semua segala macam, mereka pasti akan memikirkan bahwa kalau kopi Aceh itu enak. Gitu. Nah, salah satunya kopi. Terus kemudian kita punya tas, kita punya bahan pakaian, kita punya makanan yang istilahnya kalau yang basahnya kita punya timpan, sekat, wajib atau apapun juga. Kalau yang kering kita punya keripik pisang atau apapun, ya banyak lah intinya. Potensinya besar. Sayang kan kalau kita cuma jualan di Aceh aja. Orang tahu, tapi orang nggak kebayang dia bisa beli gitu. Kecuali dia ke Aceh gitu. Nah, sekarang kita lah yang jual. Nah, sejak tadi 18 Mei 2017, Lazada bekerja sama dengan Bank Mandiri, Telkomsel, dan JNE. Itu dia mengadakan dengan hashtag kamu juga bisa. Jadi kita intinya adalah mengajak semua penjual itu bergerak untuk ke online. Nah, kita udah jalan dari 2017 itu udah 11 kota. Kita udah jalan di Medan, terus kemudian Palembang, terus kemudian Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Makassar. Udah 11 kota yang kita awalnya jalan dan semuanya sudah terbentuk Lazada Club. Saya akan dijelaskan lebih lanjut tentang Lazada Club. Dan tahun ini target kita ada 21 kota. 21 kota yang akan kita jalankan itu ada di sini, ada Bekasi, Tangerang, semua yang udah jalan ya. Nah, ini kita di Aceh nih, tanggal 7 April. Ada sisa lagi beberapa yang akan kita datangin di jadwal berikutnya. Terus kemudian 3 misi kita. Misi utama kita 3. Yang pertama, upgrade UKM from offline to online. Jadi selama ini
Teman-teman jualan di offline, bikin toko, terus kemudian bikin styling atau apapun juga gitu, terus coba pasarkan. Di toko itu kita punya istilahnya, kita sewa tempat, kita bayar listrik dan lain-lain, kita pekerjakan orang segala macam. Tapi sekarang kita ajak nih, dari yang metodenya yang istilahnya yang konvensional, kita ajak ke online gitu. Memang bukan sesuatu yang baru, tapi masih banyak yang berpikir maksudnya kira-kira bisa nggak nih ya gitu ya. Itu bisa kan gitu. Jetat. Bukan cuma bisa aja, tapi sangat bisa. Jadi kita pindahkan dari offline itu ke online. Lalu yang kedua, upgrade UKM from small to medium atau bahkan big. Sekarang kita jual online. Jual online biasanya di mana? Instagram kan? Instagram, terus kemudian ke Facebook atau ke ya semua media sosial lah intinya dipakai. Tapi semuanya bisa besar. Tapi butuh waktu. Kenapa? Kalau Instagram kita butuh follower, kalau Facebook kita butuh ya friend istilahnya, Twitter follower dan semuanya hal yang kayak gitulah gitu. Nah, kita menuju ke medium atau big. Kita punya Lazada. Jadi teman-teman di Aceh itu punya Lazada. Pakai Lazada. Jadi di Lazada itu bayangkan satu bulan itu ada 30 sampai 31 hari. Minimum visitor website kita itu 30 juta per bulan. Minimum. Jadi bayangin, jadi satu orang itu 1 juta. Masa nggak bisa ambil sih marketnya sekitar 1-2% dari 30 juta itu nggak yang beli produk kita? Bayangkan potensinya. Terus yang ketiga, upgrade UKM from local to global. From local to global adalah sekarang kita jualan di Banda Aceh. Terus kita pindah ke, kita masuk Lazada, kita jualan ke seluruh Indonesia. Nah, terus kita ke global. Global itu apa? Kita nanti produk Aceh, kopi, makanan atau apapun juga, kita bisa jual ke Thailand, kita bisa jual ke Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina. Itu akan kita lakukan. Lazada akan pindah ke sana nanti. Maksudnya bukan pindah, tapi maksudnya akan bisa mengcover hal-hal gitu. Dan yang untuk awal akan kita lakukan adalah ke Malaysia dulu. Jadi orang Malaysia nggak usah sibuk-sibuk lagi ke Aceh untuk beli produk kopi. Nanti mereka tinggal buka Lazada, udah, ibu nanti tiba-tiba terima gitu kan. Pokoknya daerahnya di mana? Kuala Lumpur. Bukan Jakarta, bukan Bandung, tapi Kuala Lumpur misalnya gitu. Atau Johor atau apapun juga gitu. Tapi berada di Malaysia. Bayangkan hal seperti itu. Nah, ini adalah salah satu, ini nanti akan ada video bagaimana success story dari seller-seller yang udah bergabung di Lazada. Nanti akan diputarkan videonya. Silakan dilihat dulu. Hai, saya Umi Torsini. Saya Andika dari Bogor. Namaku Jenny. Nama saya Nathan. Nama saya Hamzah dari Kota Makassar. Pada Harbolnas 12-12 kemarin, Salpo mendapatkan order yang luar biasa banyaknya, yaitu sekitar 12.000 order hanya dalam 3 hari. Dan itu artinya pelonjakan ordernya lebih dari 500%. Orderan toko saya naik 10 kali lipat. Menjadi 5 kali lipat. Saya mendapatkan orderan mencapai 10 kali lipat. Peningkatan penjualan sehingga tak masuk dari biasanya. Dan kabar gembiranya guys, program subsidi ongkir dan beban PBT diperpanjang. Yuk, turunkan harga produkmu agar orderanmu lebih menunjang semesta. Rasakan sensasi orderan menunjang semesta. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Udah mulai agak panas belum? Dingin. Emang asli agak dingin, saya akui. Kedinginan. Saya juga ngerasa kedinginan, apalagi nggak ada kan. Tapi udah mulai panas ya. Udah kebayang kan 12.000 order loh, 3 hari. 1 hari 4.000. 1 hari 4.000 order. Oke lah, itu kan ada peningkatan 500% ya. 500%, ya kan? 5 kali lipat. Berarti kalau 4.000, berarti dia punya order kan sekitar hampir 1.000 1 hari. Kebayang kan? Coba bayangin lagi. Oh, ternyata bisa jualan sampai segitu. Maaf nih, mau nanya. Yang punya toko offline siapa? Yang mau saya punya toko offline? Oke, kok? Maaf tanya ya. Rata-rata 1 hari berapa pembelian? 20. Oke.
Oke, 20 kali 5 kali lipat berarti Koko bisa jual 100 kalau di online, di Lazada. Satu hari. Nah, kira-kira kebayang nggak kayak gitu? Jadi itu 20 satu hari. Udah, itu baru market yang Indonesia, baru Banda Aceh aja. Ya kan Kok? Misalnya baru Banda Aceh aja. Tapi kalau online, itu seluruh Indonesia. Kalau satu kota bisa cover 20, ya anggaplah kota-kota lain ada 5 atau 3 gitu. Tapi kali berapa kota? Kali berapa kota? Dan jadi berapa order satu hari? Berapa penjualan satu hari? Berapa jumlah ordernya dan berapa omsetnya? Nah ini baru mulai menarik kan? Karena ngomong duit. Ya kan? Karena ngomong duit. Tenang, tinggal pokoknya nanti ada stok atau apa segala macam. Nggak usah pusing lagi gitu. Aduh nih lagi bulan sepi atau apa segala macam. Apalagi di April. Kita masuk, daftar Lazada, ya kan? Akhir April ulang tahun, tanggal 25 sampai 28, kita kasih diskon. Bulan 5, nggak perlu nunggu lama, kita punya banyak produk. Udah Ramadan. Ramadan tuh gila penjualan. Setiap hari. Setiap hari. Dan itu apalagi nanti udah 2 minggu sebelum Lebaran, orang udah terima THR. Semua orang di Indonesia ini rata-rata kalau terima THR nggak ada yang berpikir untuk nabung atau apa segala macam. Pasti beli baju lebaran, beli sepatu baru, beli celana, beli apa aja lah pokoknya bisa. Handphone dan lain-lain. Potensinya. Oke. Nah, ini grafik biru. Langsung aja saya kasih tahu grafik biru ini adalah Lazada. Terus yang ada hijau, kuning, merah, dan ungu ini dari yang lain ya, yang bisa dibaca langsung sendiri gitu kan. Nah, ini ada periode tanggal 5 Desember, ini tanggal 15. Nah, ini adalah yang di tanggal 12 sampai 14. Nah, 12 itu kita punya online revolution. Jadi ada 2. Yang pertama November. Itu 11 November, 11 single day. Jadi akhirnya dibuat lagi jadi online revolution. Lalu yang kedua, bulan 12, yaitu di tanggal 12 sampai 14. Bayangkan trafficnya. Trafficnya, ini visitornya. Dari waktu itu aja, itu udah, saya nggak tahu ini ukurannya berapa, yang pasti saya cuma mau menegaskan bahwa kita menang dibandingkan yang lain gitu ya. Lazada menangnya pun menang jauh gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya ini, ya mungkin kalau misalnya Rossi, dia lagi overlapping Marquez gitu. Itulah trafficnya Lazada saat online revolution. Nah, bayangkan produk teman-teman semua ada di sini, ada di Lazada gitu. Jual di Lazada. Itu yang mantapnya. Nah, terus tahun lalu sebelum kita mulai offline revolution, kita kick off dulu. Kick off kita lebih keren. Kenapa? Kita pakai TV nasional yaitu SCTV. Waktu itu kita ngadain pesta menuju 12.12 di jam 8 sampai jam 10 malam. Di jam 8 sampai jam 10 malam itu cuma 2 jam. 2 jam. Tapi visitor ke website kita, kunjungan ke website kita itu ada 2,5 juta. Itu orang loh, 2,5 juta orang gitu kan. Ngebukain websitenya Lazada, aplikasi dan lain-lain. Ini malah website dan aplikasi. 2,5 juta orang dalam waktu 2 jam. Kita nggak usah ngomong ininya lah ya, tapi kebayang nggak potensi cepatnya untuk berjualan, cepatnya untuk barang itu terjual di Lazada. Nah, terus kemudian yang tadi saya bilang kita akan ada ulang tahun di tanggal 25 sampai 28, daftar di Lazada dan kemudian ikuti campaign. Lazada itu nggak sepi campaign, selalu ada campaign baru. Kita selalu ada bulan-bulan itu kita punya campaign yang khas. Yang paling khas ya di akhir bulan itu adalah promo gajian ya. Jadi setiap tanggal 26 itu kita bikin promo gajian, kita kasih barang, diskon gitu kan. Jadi orang-orang yang baru gajian itu nanti untuk diundang lah untuk berbelanja di Lazada. Kenapa? Karena waktu peak hour untuk belanja di Lazada itu di jam 11 sampai jam 2 siang. Jadi jam 11 sampai jam 12 sama jam 1 sampai jam 2 siang gitu. Jadi rata-rata karyawan. Nah, jadi orang-orang yang lagi kerja, dia lagi nunggu makan siang, udah mulai lapar gitu kan. Waduh nih pengen ke Lembakri katanya gitu kan, makan di restoran, makan kari kambing gitu kan. Mau belanja dulu gitu. Oh iya, beli dulu lah keripik pisang gitu. Beli dulu lah kopi Aceh gitu kan. Beli dulu lah dodol atau apapun lah gitu. Nah, terus kita juga punya inovasi-inovasi gitu. Nah, saat ini kita akan menguatkan di bidang fashion. Aceh ini luar biasa loh, maksudnya dalam arti gini,
saya orang Aceh, kampung saya Banda Aceh, dan saya di sini soalnya gitu kan. Terus saya pulang Banda Aceh, tapi gimana ya, nggak pernah ketinggalan gitu gayanya itu apa tuh, style atau cara berpakaian segala macam dengan kota besar gitu. Karena kita di ujung barat gitu, tapi orang Aceh ini nggak pernah out of date lah gitu tentang itu, selalu up to date soal fashion atau apapun juga. Terus kalau dengerin radio flamboyan, lagunya pun bagus-bagus gitu. Jadi istilahnya aktual selalu orang Aceh ini. Nah, makanya kita punya sensation, Senin suka fashion. Jadi dalam arti setiap Senin itu kita selalu punya campaign tentang barang-barang fashion yang nanti kita akan exposure gila-gilaan di hari itu. Nah, terus kita punya aplikasi Lazada, itu untuk kita berbelanja. Tapi di Lazada, aplikasi untuk kita berjualan itu dibedakan. Jadi ada namanya Seller Center Lazada. Nah, sekarang kita udah launching Seller Center yang baru. Yang kerennya dari Seller Center yang baru ini adalah itu ada perbedaan. Kalau dulu kita cek order, tapi sekarang kita bisa cek order, terus kemudian kita bisa proses ordernya. Jadi kita nggak harus nunggu di rumah buka PC atau laptop gitu kan. Terus yang kedua kita bisa sambil duduk-duduk mungkin gitu kan. Terus nanti misalnya ibu ketemu temannya, Bu saya mau jualan inilah gelang katanya gitu kan. Ibu mau ambil nggak buat toko gitu kan. Oh ya udah, ibu foto, isi keterangan, isi harga dan segala macam gitu kan. Upload, udah dalam waktu 1 jam barang itu udah terjual di Lazada. Jadi gampang sekali. Jadi sambil duduk-duduk minum kopi atau apa, kita nggak perlu harus yang istilahnya terbatas harus di rumah atau di mana. Jadi dimanapun, kapanpun semuanya kita bisa lakuin, kita bisa jualan. Nggak kebayang kan lagi duduk-duduk misalnya minum kopi, ternyata ada order masuk dalam proses gitu. Udah nanti tinggal kirim ke JNE atau kirim ke Express, langsung dikirimkan, beres. Selesai. Nah, gimana caranya berjualan? Ini ada barcode-nya di Google Play sama di di Play Store itu ada. Bukan Lazada ya, tapi Lazada Seller Center. Download aplikasinya, kemudian langsung daftar. Nanti gimana mendaftarnya? Enaknya lagi di Lazada, kalau misalnya kita titip jual, yang jualin minta komisi nggak? Minta komisi nggak? Sorry, kira-kira berapa persen? 10% Jadi kalau 50.000 kita harus jual 55.000 kan? Nah, Lazada nggak minta komisi. Jadi dari harga, Lazada nggak minta apa-apa. Jadi nggak perlu sisihin keuntungannya buat Lazada, nggak perlu. Jadi kita jual aja, kita mau terima 50.000 kita jual, kita mau terima 50.000, ya udah jual 50.000. Jadi Lazada nggak ngambil komisi. Tapi ada yang kita nggak bisa hindari. Kita pakai metode transfer, kartu kredit dan lain-lain, ClickPay atau apapun juga, Alfamart, Indomaret. Itu ada charge yang kita nggak bisa hilangkan. Jadi kalau misalnya mungkin kita pernah belanja di luar, kita pakai kartu gitu kan, mereka kan nge-charge kita 3% kan. Nah, Lazada nggak kayak gitu, cukup cuma 1,8%. Kalau 50.000 kita masih bisa potong dari situ 1,8%, kita jual 50.000. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ya udah dari harga 50.000 itu kita tambahkan ke 1,8%. Jadi sekitar 50.200 perak ya. Ya kurang lebih lah 50.100 atau 50.200 lagi. Tapi saran saya bikin harga yang menarik. Kalau 50.100 atau apa agak kurang gimana gitu ya. Misalnya 5.499 atau 5.000. Nah, pokoknya yang belakangnya ada 99 lah. Ada 900 kayak 99.000 kayak. Itu akan lebih menarik kelihatannya dibandingkan dengan kita taruh harga 50.230 gitu. Nah, itu agak kurang menarik gitu dibandingkan dengan kita kasih harga-harga itu lah. Nah, itu yang tadi payment fee ya, komisi 0%. Deposit, ini dulu kita ambil deposit, maksudnya kita taruh deposit, bukan untuk Lazada, itu cuma ditahan aja duitnya. Jadi kalau kita nggak berhenti berjualan itu dibalikan, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Kak Raisa udah dibalikin depositnya kan Kak? Atau memang dari awal nggak pernah kena deposit? Belum pernah kena deposit kan? Nah, Koko depositnya udah dibalikin kan? Ya dari keterangannya udah dibalikin. Jadi dulu tarik deposit, sekarang nggak lagi. Nah, terus kemudian
ongkos kirim, jadi dari harga itu nggak perlu juga tambah ongkos kirim. Kalau dulu kita dari seller tuh tetap ada menambahkan ongkos kirim, sekarang udah nggak lagi. Jadi seller nggak perlu nanggung apa-apa, kok 1,8%. Ini asuransi, tapi itu sifatnya opsional ya. Maksudnya dalam arti seller boleh menambahkan biayanya atau tidak, boleh mengenakan asuransi atau tidak ke barang-barangnya yang dijual. Gitu. Nah, ini proses registrasi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman masuk untuk daftar dan registrasi, akan keluar halaman seperti ini. Rata-rata sini penjualnya personal kan? Personal kan? Nah, jangan lupa pilih perorangan ya. Pilih perorangan. Jangan pilih perusahaan, karena kalau perusahaan itu kita perlu upload SIUM dan TDP-nya. Tapi untuk perorangan, setelah kita klik di perorangan, terus kemudian lokasi toko di Indonesia, masukkan nomor telepon yang istilahnya nanti jika ada istilahnya SMS notifikasi atau apapun juga, kita cepat tahunya gitu. Jadi mungkin nomor yang kita pakai sehari-hari atau emang istilahnya itu nomor yang itu kita jualan gitu. Jadi masukkan nomor handphonenya di sini, lalu kemudian tulis nama toko. Kira-kira apa yang menarik? Saya nama tokonya misalnya Kak Raisa, namanya tokonya Ziger. Terus nanti ibu misalnya mau bikin nama toko apa? Abang misalnya mau bikin nama toko apa? Masukin nama tokonya di sini. Nah, tapi kadang-kadang nama toko itu kan ada yang udah umum kan? Misalnya Maju Bersama, Maju Bersama, terus kemudian Suka Maju atau apapun juga, itu kan nama yang udah umum gitu. Jadi kalau nama tokonya kita tulis, terus URL tokonya ini nggak keluar, berarti nama itu dari yang pakai. Nah, jadi kita cari lagi namanya gitu. Atau kita modifikasi cara penulisannya sehingga nanti URL-nya keluar. Nah, kalau URL-nya keluar, berarti nanti nama toko itu yang akan terpampang di website Lazada atau di aplikasi sebagai toko kita. Nah, baru nanti masukin email yang kita mau pakai, yang kira-kira connect lah. Jadi kalau misalnya kita ada notifikasi, karena notifikasi pesanan itu masuknya ke email atau ada update-update terbaru masuk ke email, jadi kita langsung tahu, oh iya ada pesanan atau ada apa, hal-hal yang kayak gitu lah. Baru masukin kata sandi. Kata sandi itu minimal 8 karakter. Itu ada satu huruf, satu karakter ya, kayak koma, tanda seru atau apa, dan angka. Dan ada huruf besar. Jadi kalau misalnya kita mau masukin password, ya misalnya saya Faizal 123 tanda seru gitu ya. Jadi F-nya saya tulis huruf besar, AIZAL 123 tanda seru. Nah, itu bisa jadi password. Dan cari yang gampang dihafal ya. Nanti takutnya udah bikin password lupa hafal gitu kan. Susah nanti. Lalu konfirmasi, kita ulang lagi kembali, ya kan? Setelah itu, setelah semuanya di atas ini sudah kita isi, karena diberikan tanda bintang merah itu adalah berarti kita wajib mengisinya. Lalu kita validasi itu jadi kita gerakkan aja mouse kita atau apa gitu kan, klik aja langsung ke kanan, udah beres. Kalau udah semuanya udah bisa dipindahkan ke kanan, kita klik konfirmasi. Step awalnya udah beres. Nah, baru nanti kita isi informasinya. Informasi ini penting. Jadi kelihatannya emang ada beberapa langkah yang harus dilakukan gitu ya. Tapi ini penting. Kenapa? Karena untuk istilahnya untuk validasi dan untuk kemudahan. Nanti kemudahan itu bukan buat Lazada, tapi kemudahan itu justru buat seller. Gitu. Kenapa? Anggaplah nama depan, nama belakang, ya udahlah standar lah ya gitu ya. Alamat kantor, provinsi, kota dan segala macamnya ini kenapa harus diisi? Karena kita nanti kan akan supaya barang itu sesuai gitu. Jadi kalau misalnya nanti orang itu belinya dari Aceh, emang betul-betul barang itu dari Aceh gitu. Nah, teman-teman dari Aceh. Nanti Ninja Express akan misalnya kita kirim melalui Ninja Express gitu kan, terus Ninja Express memberikan resinya gitu. Kita harus daftarkan sesuai. Kalau nanti ternyata kita daftarnya misalnya Kota Medan gitu kan, ternyata pas lihat resinya Ninja Express, resinya resi Banda Aceh gitu. Nah nanti sistem bingung, loh ini katanya Kota Medan, kenapa kirimnya dari Aceh? Nah hal yang kayak gitu yang kita hindari, kenapa ini semua harus diisi? Setelah itu kategori utama produk kita bisa pilih, pada dasarnya kita bisa pilih, tapi bukan berarti kalau misalnya sekarang kita jual handphone terus kita mau jual baju, nggak bisa. Bisa, tapi ini cuma pemilihan aja gitu kan, kira-kira kategori utamanya misalnya fashion atau apa gitu. Tapi kalau nanti kita mau split kategori, saya mau berubah kategori, itu nggak masalah. Kak Raisa ada berapa kategori Kak?
Atau satu baru masih satu? Kan masih udah banyak kan? Bukan cuma istilahnya ada perlengkapan bayi, ada makanan, pokoknya semuanya ada kan? Nah, jadi nggak ditentuin harus satu yang kita udah pilih terus itu aja, enggak kan? Nah, itu ya. Terus jumlah produk juga kita bisa isi, nanti ada pilihan-pilihannya 0 sampai 50, 50 sampai 100 atau apapun juga. Tapi itu juga tidak membatasi. Kita mau pilih terbanyak ternyata lebih sedikit, nggak ada masalah. Kita pilih sedikit ternyata mau lebih banyak, itu juga nggak ada masalah. Terus kalau pada promo kita bisa misalnya kita mau masukin, kita bisa buat promo-promo kita sendiri, misalnya nanti dengan kode voucher tertentu, maka nanti bisa dapat diskon tertentu dari tokonya. Nah, nama akun bank, pastikan nama akun sesuai dengan nomor akun ya, karena ini adalah untuk masalah pembayaran. Lalu nama banknya tinggal diisi, lalu klik di sini, dan kemudian langsung konfirmasi. Selesai. Tahap kedua, tenang dulu. Tahap ketiga, tekan. Tahap ketiga, tadi kan kita udah masukin alamat, data dan segala macam dengan alamat KTP, terus kemudian akun bank kita juga punya buku tabungan kan. Nah, lalu kita masuk nih. Untuk dokumen informasi bisnis, kita pilih berkas, itu jadi istilahnya foto KTP kita. Jadi kita upload aja foto KTP, ya kan? Terus untuk dokumen informasi bank, kita upload foto buku rekening. Tapi foto buku rekening, usahakan jangan rekening koran ya. Karena kalau nanti lihat rekening koran, saya sedih. Saldonya lebih banyak dari saya gitu kan. Jadi pilih yang depannya aja, yang ada nama, terus kemudian yang ada nama dan nomor rekening, sama ya biasanya cabang ya, misalnya cabang Jabodetabek misalnya gitu kan. Nah, itu aja yang di foto. Udah gitu, standar, kering, beres. Nah, itu aja proses pendaftaran di Lazada. Yang pasti kita punya dulu KTP dan buku rekening. Terus kemudian isi datanya sesuai dengan yang seharusnya. Lalu upload data-datanya. Lalu nanti kita akan masuk ke daftarkan produk atau upload produk. Upload produk ini tenang aja. Jadi nggak ada masalah. Kenapa? Karena semua tutorialnya tuh ada. Di Seller Center itu lengkap. Kita punya Lazada University. Mau tahu tentang upload, mau tahu tentang promosi, kemudian dari upload yang satu-satu atau upload mau sekalian banyak, itu semuanya ada. Kita fasilitasi Lazada University. Dari mulai yang tingkat yang basic sampai advance, kita semua fasilitasi untuk seller kita. Supaya seller kita tahu, supaya seller kita bisa mandiri, dan kemudian seller kita bisa jualan yang maksimal di Lazada. Nah, dari banyaknya penjual sukses di Lazada, ada hal-hal yang emang sudah dilakukan oleh mereka supaya mereka bisa dapetin omset yang besar, ya kan? Pertama, mereka menjual banyak produk gitu ya, variasi. Variasi itu bukan hanya misalnya jenis produknya, tapi misalnya air mineral tapi ada yang rasa jeruk, rasa anggur atau apa, itu variasi juga hitungannya. Terus kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan gitu ya. Pelayanan yang terbaik itu bukan hanya istilahnya cuma kita cepat kirim atau enggak gitu, tapi gambarnya kita pikirkan, deskripsi produknya, terus kemudian harga, detail-detailnya, berat dan lain-lain, itu kita kasihkan yang detail, terus kemudian rapi, gambarnya latar putih lebih baik gitu kan, terus semuanya kelihatan lengkap lah. Kalau misalnya sepatu ada dari tampak depan, belakang, atas, bawah, samping kiri, samping kanan, atau apapun juga yang istilahnya menjelaskan sehingga mereka puas gitu. Mereka puas, oh iya ini menarik nih, ini bagus nih barangnya nih. Dan akhirnya mereka beli. Pelayanan cepat dan berkualitas, jadi fast delivery, dalam arti gini, Lazada membatasi 5 hari dari sejak masuk pesanan untuk penjual memproses pesanan tersebut. Jadi dalam arti misalnya ini hari Senin, itu berarti Jumat itu maksimal udah dikirim. Maksimal udah dikirim. Ya kan? Udah diinput resinya. Tapi kalau misalnya kita lebih cepat, dalam arti gini, saya pesan jam 8 pagi tadi, terus ternyata jam 2 kita sebagai teman-teman sebagai penjual udah input nomor resinya gitu kan, sehingga statusnya udah berubah dari siap dikirim ke dikirim. Terus itu nanti masuk notifikasi ke saya, wah barang saya udah dikirim. Ya cepat juga ya, saya baru pesan jam 8. Ternyata jam 4, jam 2 udah masuk, udah dikirim barangnya. Berarti saya tinggal nunggu sebentar lagi.
Terus nanti di webnya dan di aplikasi nanti akan kelihatan. Misalnya kita jual produk yang sama dengan orang lain gitu kan. Tapi karena kita cepat kirimnya, di situ udah kelihatan kenapa sih customer akan pilih kita? Karena apa? Rata-rata penjual memproses pesanan dalam waktu kurang dari 24 jam. Wah gila cepat nih pesanannya. Oke lah yang ini agak gimana tapi sama harganya, tapi dia lama, dia baru 2-3 hari. Ya udah, mendingan saya ambil yang lebih cepat ini. Dan terakhir ya pasti kita punya update-update, kita punya campaign, kita punya ketentuan-ketentuan, sehingga kalau kita sebagai penjual terus mengikuti perkembangan itu, kita bisa cepat melesatnya sebagai penjual yang terbaik di Lazada. Nah baru kemudian kita juga ada fulfillment by Lazada ya, dalam arti gini, saat ini memang layanan tersebut belum tersedia di Aceh, jadi kita bisa nitipkan barang kita ke gudangnya Lazada. Nanti kalau ada pesanan dan lain-lain, bukan kita yang proses, tapi orang warehouse-nya Lazada. Lebih enak lagi kan? Bayangkan gitu, kita cuma barang udah masukin ke gudang, kita cuma lihat aja. Oh iya ini ada berapa order, oh iya ini ada berapa yang beli gitu kan. Oh iya ini ada apa segala macam. Tapi kita nggak bingung mikir-mikirin soal packing atau apapun juga, soal pengiriman, dan semuanya itu cepat. Dan rating kita akan lebih cepat melesat itu kalau kita pakai layanan tersebut. Nah ini yang layanan fulfillment by Lazada itu ada di Medan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Dan segera nanti akan menyusul di Palembang dan Denpasar. Oke, untuk selanjutnya teman saya Ilham akan menjelaskan dari sisi operasional bagaimana di Lazada. Dan saya harapkan di sini ini udah menuju ke 97% untuk bergabung jadi saudara Lazada. Oke, siap? Tepuk tangan dulu dong.